merah dari kelas 12.3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang garis singgung lingkaran. Jadi, materi hari ini adalah konsep garis singgung lingkaran, garis singgung persekutuan, garis singgung persekutuan luar, garis singgung persekutuan dalam. Ayo kita mulai. Baik, pada gambar hari ini saya menjelaskan tentang konsep garis singgung lingkaran. Pertama, terlihat bahwa sebuah garis terhadap lingkaran bisa memiliki 3 kemungkinan, yaitu garis yang tidak memotong lingkaran, garis yang menyentuh lingkaran di satu titik, dan garis yang memotong lingkaran di 2 titik. Dari ketiga kemungkinan tersebut, garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik disebut garis singgung. Selanjutnya, pada bagian definisi, saya menjelaskan bahwa garis singgung adalah garis yang menyentuh atau melewati lingkaran hanya di satu titik, sedangkan titik tempat garis tersebut menyentuh lingkaran disebut titik singgung. Titik singgung ini menjadi ciri utama yang membedakan garis singgung dengan garis potongan biasa. Kemudian pada gambar pusat lingkaran dan titik singgung, saya menunjukkan bahwa garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan titik singgung merupakan jari-jari lingkaran. Jari-jari tersebut memiliki sifat penting, yaitu tegak lurus terhadap garis singgung. Artinya, sudut yang terbentuk antara jari-jari dan garis singgung adalah 90 derajat. Sifat ini selalu berlaku pada setiap garis singgung lingkaran. Jadi, melalui gambar ini, saya menyimpulkan bahwa garis singgung hanya menyentuh lingkaran di satu titik, memiliki titik singgung, dan jari-jari yang ditarik ke titik singgung selalu tegak lurus dengan garis singgung tersebut. Nah, pada gambar ini saya menunjukkan contoh penerapan konsep garis singgung lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama adalah sepeda. Pada sepeda, roda dan gear berbentuk lingkaran, sedangkan rantai sepeda dapat dianggap sebagai garis yang menyinggung lingkaran gear. Rantai tersebut menyentuh gear pada titik tertentu sehingga ketika padel di kayu, putaran gear dapat diteruskan dan membuat sepeda bergerak. Di sini, rantai berperan sebagai garis singgung persekutuan luar dari 2 lingkaran gear. Contoh kedua adalah satelit komunikasi yang mengorbit bumi. Bumi dapat dianggap sebagai lingkaran, sedangkan lintasan telit berada pada posisi tertentu yang menentukan wilayah permukaan bumi yang dapat menerima sinyal. Konsep garis singgung digunakan untuk memahami batas wilayah jangkauan sinyal, yaitu daerah di permukaan bumi yang masih dapat disentuh oleh sinyal satelit. Melalui kedua contoh ini, saya ingin menjelaskan bahwa konsep garis singgung lingkaran tidak hanya dipelajari secara teori di matematika, tetapi juga banyak diterapkan dalam kehidupan nyata, baik pada sistem mekanik seperti sepeda maupun pada teknologi modern seperti satelit komunikasi. Sekarang kita masuk di gambar garis singgung persekutuan. Coba perhatikan rantai sepeda ini. Ada berapa komponen yang terlibat pada mekanika ini? Dapatkah kamu mengaitkannya dengan konsep garis singgung? Garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar menyinggung 2 lingkaran di satu sisi yang sama. Contohnya seperti pada rantai sepeda. Garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan dalam menyinggung 2 lingkaran di sisi yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.